Shalom, puji syukur kepada Tuhan yang memberkati kita. Saudara-saudara, pada saat ini kita akan mempelajari di dalam buku renungan kita menjadi murid setiap hari. Semoga kita akan terus diberkati dan kita terus dilindungi oleh Tuhan sepanjang mendengar renungan ini dan kita diberikan kekuatan. Mari kita berdoa. Kami berdoa pada saat ini, kami datang kepadamu karena Engkaulah Allah yang memberikan kami nafas kehidupan, memberi kami kedamaian, memberi kami segala-galanya. Kami tahu ya Tuhan, Engkaulah yang sentiasa terus memimpin dan membimbing kami, sehingga kami berada dalam keadaan yang baik. Terima kasih Bapa, karena perlindungan yang telah Tuhan berikan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, judul firman Tuhan renungan kita hari ini adalah menyembuhkan orang yang dilahirkan buta. Ayat renungan di dalam Yohanes 9 ayat 6 hingga 7. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya dengan tanah, lalu mengoleskan pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam berarti yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek, sudah terbuka. Saudara-saudara, kisah tentang penyembuhan lelaki yang dilahirkan buta itu adalah agak sama dengan mujizat kedua, penyembuhan anak pegawai istana. Dalam kedua-dua cerita ini, penyembuhan terjadi semasa mereka berdua pergilah dan percaya Yesus akan memberikan penyembuhan semasa mereka pergi. Kalau kita pelajari benar-benar dalam firman Tuhan, akan kita ketahui bagaimana Yesus memberikan kesembuhan mereka dan orang itu harus percaya. Saudara-saudara, saat kita sakit, kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan agar kita disembuhkan. Tetapi dalam pikiran kita, kalau masih ada bahwa seperti ini, sembuhkah saya? Yakinkah saya dengan ini? Saudara-saudara, di mana kepercayaan iman kita kepada Tuhan saat kita berdoa, "Tuhan, sembuhkan saya"? Di mana itu? Kalau kita yakin dengan doa kita berserah kepada Tuhan, maka pasti Tuhan akan menyembuhkan kita. Dalam mukjizat yang kita lihat ini sangat menarik. Apabila Yesus meletakkan tanah pada mata lelaki yang buta ini. Walaupun tanah itu mungkin mempunyai ciri-ciri yang menyembuhkan. Namun ada pelajaran rohani yang lebih mendalam di sini. Seringkali Tuhan mengambil balik benda yang kita harapkan agar kita dapat mengamalkan iman yang lebih besar kepadanya. Abraham yang dipanggil mempunyai anak merupakan seorang yang tidak mempunyai anak. Saudara-saudara, kita tahu cerita daripada Abraham. Tuhan mengambil anak daripada Abraham, tetapi dikatakan bahwa anak itu juga pemberian daripada Tuhan. Yusuf harus menjadi seorang pemimpin, tetapi telah dilempar ke dalam penjara. Musa mempunyai harapan yang tinggi untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi akhirnya dia mengembalakan kambing domba selama 40 tahun. Daud sepatutnya ialah raja Israel yang diurapi, tapi dia sering terpaksa lari untuk menyelamatkan diri dan tinggal dalam gua. Perempuan janda itu harus memberi makan kepada anaknya, tapi dia harus memberi bagian makanan terakhir kepada nabi sebelum mukjizat itu terjadi. Banyak hal-hal dalam Alkitab yang kita boleh bahas dan kita boleh pelajari bagaimana Tuhan benar-benar memperlihatkan mukjizatnya kepada semua orang. Anda mungkin terfikir seperti ini.
Dengan meletakkan tanah pada mata orang buta itu, ialah perkara terakhir yang diperlukan. Tetapi ini adalah selaras dengan bagaimana Yesus mau kita mengamalkan iman kita. Dia sering membawa kita ke dalam situasi yang paling sukar agar kuasanya yang mengerjakan mukjizat boleh dinyatakan dengan lebih jelas. Lain kali, apabila Anda tidak tahu apa yang harus lakukan, letakkan sedikit tanah pada mata Anda. Ini akan membantu Anda untuk lebih percaya kepada Yesus dan akan menjadi mukjizat yang paling besar di planet ini. Sebenarnya kita diberikan saran. Kalau kita merasa dalam keadaan ragu-ragu, coba kita ambil tanah dan letakkan di mata kita. Bagaimana rasanya? Itulah yang dirasakan oleh orang buta itu disembuhkan oleh Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus menyembuhkan orang buta dengan iman yang ada pada orang buta tersebut. Saat ini, Yesus ingin menyembuhkan luka-luka yang ada dalam hidup saudara-saudara. Saudara-saudara, dengan luka yang saudara alami, dengan iman yang ada pada saudara, datang kepada Yesus dan serahkan segalanya kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Mari berdoa. Bapa di surga, Tuhan Allah, kami bersyukur, kami berterima kasih dengan firman yang sudah kami dengar, di mana mengatakan bahwa apabila kami datang kepada Tuhan, sama seperti orang buta dan juga anak pegawai istana itu, mereka percaya bahwa akan ada kesembuhan, akan ada mujizat. Maka kami juga diajarkan pada saat ini harus beriman dan percaya kepadamu, agar masalah yang kami alami, problem yang kami alami, akan dapat diselesaikan. Terima kasih Bapa, berkati mereka semua, berkati yang mengikuti renungan ini, dimanapun mereka berada, bantu mereka untuk menyelesaikan setiap masalah mereka. Terima kasih, dalam nama Tuhan, Juru Selamat. Amin.